Ada banyak yang nanya saya, lalu gimana? Kok Iran yang membantu? Kenapa nggak negeri-negeri Muslim yang lain? Itu juga termasuk pertanyaan saya. Kenapa Iran yang bantu dan bukan Muslim yang lain? Karena kita tahu bahwa ada problematika antara Sunni dan Syiah. Dan itu mudah-mudahan kita bisa cover dalam video-video kita yang lain. Dan kita juga sudah tahu bahwa Iran ini adalah sebuah negeri yang mengambil aliran Syiah di dalam negerinya. Jadi ini tidak bisa diterima oleh beberapa orang-orang Muslim. Tapi gini teman-teman sekalian, pertama-tama kita harus tahu dulu bahwasanya Hamas itu pernah juga dituduh bahwasanya mereka adalah perpanjangan tangan daripada Iran, atau mereka adalah dimanfaatkan oleh Syiah, bekerja sama dengan Syiah, sehingga seolah-olah kita tidak boleh membantu saudara-saudara kita yang ada di Hamas. Jawaban itu sudah disampaikan oleh Hamas itu sendiri, bahwasanya mereka sudah senantiasa bahkan sampai sekarang mengetuk pintu-pintu negeri-negeri yang seharusnya menjadi sahabat mereka, lebih menjadi sahabat mereka atau lebih dekat dengan mereka ketimbang dengan Iran yang Syiah. Mereka sudah mengetuk pintu Arab Saudi, mereka sudah mengetuk pintu Suriah, mereka sudah mengetuk pintu Turki, mereka sudah mengetuk pintu Mesir dan segala macam yang berbatasan ataupun yang dekat dengan mereka, yang tentu saja secara pemikiran Islam itu lebih dekat dengan mereka karena mereka adalah Sunni, tapi ternyata tidak dibuka. Dan ketika mereka dalam keadaan ditinggalkan seperti itu, malah justru yang tidak mereka minta sama sekali, yaitu adalah dari Iran, justru menawarkan sebuah bantuan. Nah, ini sudah dijawab. Sehingga kalau kita berbicara tentang masalah kok Iran, ya udah, terus mau kenapa, mau gimana lagi? Ini kan soalnya masalah Palestina bukan hanya masalah agama, bukan hanya masalah Sunni, bukan hanya masalah madhab di dalam Islam, bukan hanya masalah kelompok-kelompok di dalam Islam. Ini adalah masalah bukan hanya agama, tapi sudah lintas agama, sudah menjadi masalah kemanusiaan. Maka kita lihat bahwasanya ketika tanggal 7 Oktober itu terjadi dan pembantaian terjadi sampai dengan sekarang, sampai dengan sudah 6 bulan, dan kita nggak tahu kapan akan berakhir, maka banyak sekali orang-orang menunjukkan sebuah dukungan terhadap Palestina, dan itu meluas dari mana saja. Ada dari grup LGBT misalnya, ada dari grup orang-orang yang bukan Muslim, ada dari grup orang-orang yang yang selama ini justru menjadi penentang Islam. Di Indonesia aja ini beragam orang-orang yang membela Palestina, bukan hanya aktivis-aktivis Muslim tapi juga lintas agama, karena memang ini sudah menjadi masalah internasional. Bahkan kita lihat di luar negeri, bahkan sampai ada tentara yang membakar dirinya, tentara Amerika membakar dirinya untuk membela Baitul Maqdis atau membela Palestina. Dan kita nggak bisa kontrol itu, dan kita nggak bisa bilang bahwasanya kita menyetujui orang-orang itu hanya karena mereka membela Palestina. Tidak, kita tetap tidak menyetujui LGBT, kita tetap tidak menyetujui misalnya orang-orang yang mereka selama ini memusuhi Islam, kita tetap tidak setuju. Tapi dalam perkara ini, dalam perkara mereka membela Palestina, itu adalah hak mereka. Termasuk ketika Iran misalnya menyerang Israel, walaupun alasan dia adalah ingin membela dirinya, ingin membalas serangan yang ada pada kedutaan besar mereka, itu tidak menjadikan kita untuk melarang mereka untuk melawan hal itu, gitu maksudnya. Kenapa? Karena ini sudah jauh daripada hanya sekedar permasalahan agama. Bagi orang Muslim iya, bahwa ini adalah permasalahan agama dan harus disikapi dalam sudut pandang agama. Tapi kita tidak bisa memaksa orang-orang yang lain yang bukan beragama Islam untuk bersikap seperti kita bersikap atas dasar akidah. Kita tidak bisa, maka kita serahkan aja semuanya. Dan teman-teman sekalian, kita juga tahu kalau membahas tentang Iran ini, saya nggak tahu ya, apakah ini adalah sesuatu yang menjadi motifnya tuh benar-benar motif agama atau motif yang lain. Tapi yang jelas kita bisa menyampaikan faktanya. Karena kalau saya menyampaikan hanya opini, saya pikir tidak fair. Maka faktanya adalah ternyata penyerangan Iran ini tidak ditujukan memang serangan long term, karena sekarang juga sudah disampaikan bahwa serangan itu sudah berakhir. Kita nggak tahu apakah nanti akan terjadi lagi eskalasi. Tapi dari yang disampaikan sendiri oleh petinggi Iran, mereka menyatakan bahwa ini tidak akan menjadi eskalasi kawasan atau region, gitu kan ya. Karena yang dikhawatirkan itu kan adalah eskalasi yang terjadi di wilayah Timur Tengah, sehingga terjadi sebuah peningkatan partisipan perang yang khawatirnya nanti akan jadi perang dunia ketiga. Kan ini yang dikhawatirkan, karena kalau Iran nanti tetap menyerang Israel pasti nanti akan bawa Amerika nanti pasti akan melibatkan nanti Rusia, gitu kan ya, lalu kemudian lebih banyak lagi, dan akhirnya ya terjadi seperti itu. Tapi ya Iran sendiri tidak mengatakan begitu. Bahkan sumber-sumber yang kita juga sudah bisa baca di situs-situs berita itu menyatakan bahwasanya Iran itu sudah berkoordinasi dengan Amerika, sudah berkoordinasi dengan negeri-negeri yang lain, bahkan sudah mengumumkan bahwa mereka akan
melaksanakan serangan untuk Israel dalam waktu 2 jam ke depan, 48 jam ke depan sebelum ini terjadi kan gitu kan. Artinya ya kita katakan bahwasanya ya tentu saja Iran punya kepentingan sendiri, dan Iran bukan negeri yang selama ini kita lihat mereka itu dalam membela Palestina itu vokal. Bahkan adalah serangan yang pertama kan yang dilakukan kepada Israel, dan kita nggak tahu apa yang di belakangnya, tapi fakta-faktanya adalah yang sudah saya sampaikan. Artinya saya cuma pengen mengatakan bahwa kita jangan terlalu banyak berharap sih sebenarnya sama Iran juga. Kenapa? Karena ya selama ini yang mereka lakukan terhadap kaum muslimin di Suriah ketika mereka membantu grupnya Bashar Assad gitu kan ya, ataupun dalam bidang-bidang yang lain, itu adalah sesuatu yang juga tidak bisa dikatakan sesuatu track record yang baik. Artinya kita tetap pada satu pandangan bahwasanya masalah Baitul Maqdis selama ini tetap ditanggung dan dipikul oleh orang-orang Baitul Maqdis itu sendiri. Itu adalah yang kedua, bahwasanya kita sudah membahas bahwasanya apa yang terjadi di Israel sekarang, serangan-serangan oleh Iran itu, yaitu sudah terkoordinasi dan sudah dalam tanda kutip dijaga agar tidak menjadi sebuah konflik melebar kepada konflik region atau konflik kawasan. Itu yang kedua. Yang ketiga, idealnya kayak apa? Idealnya begini teman-teman sekalian. Idealnya adalah kalau kita berbicara tentang apa yang terjadi di Baitul Maqdis, apa yang terjadi di Palestina, semua daripada kita sudah pasti sampai pada satu kesadaran bersama bahwasanya PBB nggak akan bisa nyelesain masalah ini. Karena tetap aja PBB ada Amerika, yang Amerika itu pasti tetap akan mendukung anaknya, yaitu adalah Israel. Dan kita tahu bahwasanya dalam sejarah Amerika lah yang bertanggung jawab termasuk yang paling besar untuk melahirkan yang namanya negara Israel. Ini adalah sesuatu yang nggak mungkin terjadi kalau kita berharap pada PBB atau berharap pada negeri-negeri yang lain. Justru itu pertanyaannya. Pertanyaannya adalah kenapa negeri-negeri yang di sekitar Palestina itu tidak membantu. Bahkan itu bukan hanya terjadi pada saat ini saja. Karena yang kita bisa tahu dari sejarah ya ini sudah berlangsung dari 1920-an. Bahkan ya dari 1923 ketika runtuhnya khilafah, tidak ada lagi yang kemudian melindungi saudara-saudara kita, dan wilayah Baitul Maqdis atau Palestina ya terbentuklah kemudian negara-negara kecil-kecil itu. Lalu kemudian mereka tidak bisa melindungi Baitul Maqdis, mereka tidak bisa melindungi kiblat pertama daripada umat muslim. Maka semua orang yang mengamati dan mengikuti peristiwa yang terjadi di Palestina, Baitul Maqdis, di Gaza sekarang ini sampai pada satu kesimpulan. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah tidak ada yang bisa kita harapkan kecuali daripada umat Islam itu sendiri. Karena secara logik, secara normatif, secara historis, kaum muslimin itu tidak perlu dibantu oleh yang lain, dan tidak bisa dibantu oleh yang lain, dan tidak mungkin dibantu oleh yang lain. Maka kaum muslim harus menyelesaikan permasalahan sendiri. Dan mereka yang membaca sejarah, mereka yang mengetahui tentang dalil, mereka yang membaca logika, maka mereka tahu bahwa solusinya cuma satu, yaitu adalah persatuan umat muslim di seluruh dunia. Ketika mereka masih menganggap bahwa permasalahan Palestina ini hanya permasalahan pribadi, bukan permasalahan mereka, maka sampai disitulah kemudian solusi itu tidak pernah terjadi. Tapi begitu kaum muslimin merasa bahwasanya urusan Baitul Maqdis adalah urusan bersama, adalah bagian daripada syariat agama mereka, maka disitulah ketakutan Israel dan bala tentaranya itu menjadi nyata. Kenapa? Karena kaum muslimin tidak lagi dibatasi oleh sekat-sekat. Iran punya hak untuk menyerang, itu terserah dia, karena ini adalah perang, ini adalah tentara lawan tentara. Kita nggak bisa membatasi siapa untuk membela Palestina. Kita nggak bisa membatasi aktivitas apa untuk membela Palestina. Orang-orang yang bukan muslim aja boleh kok untuk bela Palestina, apalagi kemudian Iran. Dan kita tidak mempermasalahkan, meskipun nanti kita akan cover soalan Syiah dalam video-video mungkin yang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga teman-teman sekalian, yang ideal adalah seluruh kaum muslimin bergerak sebagai umat yang satu. Itu adalah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW tentang bagaimana caranya kita itu berukhuwah dengan muslim yang lain. Dan insya Allah kalau kita semua berada dalam satu kesadaran dan mengusahakan agar tetap kemudian pendidikan tentang Baitul Maqdis ini tetap disampaikan, tetap kemudian digaungkan, tetap kemudian untuk disebarluaskan, maka persatuan kaum muslimin tinggal tunggu waktu saja. Karena sekarang kaum muslimin sudah bersatu dalam perasaannya, mereka sudah bersatu dalam kemudian sentimennya, tinggal mereka disatukan dalam sebuah ikatan yang lebih besar lagi. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.